Salam. Saat ini kita masuk dalam minggu keempat bulan kebangsaan yang kita rayakan sebagai anggota Gemit dan persiapan perjamuan kudus. Kita patut bersyukur karena telah merdeka 76 tahun dan kita perlu merawat kemerdekaan ini. Sambil berdiri, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 1 ayat yang kedua. Pertolongan kita pada saat ini adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Firman Tuhan yang membimbing kita pada kebaktian ini dari Galatia pasal 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jemaat Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan hadirat Tuhan dan kita mengaku segala dosa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa.
Ya Allah yang maha murah dan maha kasih, di hadapan kekudusan-Mu, kami datang kepadamu dalam seluruh keberadaan kami. Kami sadar bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Tuhan tahu hati kami, pikiran kami, setiap kata yang keluar dari bibir mulut kami, dan semua perbuatan kami. Kami telah menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Kami tidak mampu mengisi kemerdekaan yang Tuhan karuniakan kepada kami secara bertanggung jawab. Karena itu kami mohon, ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita akan menaikkan mazmur puji-pujian bagi Tuhan sambil berdiri. Kita berbalasan membaca Mazmur 101 ayat 1 sampai 8. Mazmur 101 ayat 1 sampai 8. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku. Tiada kutaruh di depan mataku. Perbuatan murtad aku benci. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya. Orang yang sombong dan tinggi hati. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela. Orang yang melakukan tipu daya, orang yang berbicara dusta, setiap pagi akan kubinasakan, akan kulenyapkan dari kota Tuhan. Berterima kasih Yesus.
kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Bacaan Alkitab dari Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 15. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami semua sungguh-sungguh mau mendengar, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 15. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh Roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit ragi sudah menghamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat mencakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan setia memelihara dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. 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 Salam. Bapak Mama kekasih Tuhan, tanggal 17 Agustus kemarin kita semua sama-sama bergembira, kita bersuka cita karena kita dapat memperingati hari kemerdekaan
negara Republik Indonesia. Kita sangat bersukacita karena dalam masa sulit sekalipun Tuhan memberikan kita kesempatan untuk mensyukuri kemerdekaan yang dianugerahkan kepada kita. Ketika kemerdekaan kita peroleh, berarti kita merasakan kebebasan yang dipercayakan kepada kita untuk menjalani dan menikmati kehidupan anugerah Tuhan. Kita sadar bahwa kemerdekaan yang kita peroleh itu bukan sesuatu yang mudah. Ada perjuangan, ada pengorbanan, ada darah, ada nyawa yang pergi untuk kemerdekaan ini. Dan untuk itu, kemerdekaan yang kita raih, kita nikmati saat ini, masing-masing kita memiliki tanggung jawab yang besar. Bagaimana kita terus mengisi, memaknai kemerdekaan yang Tuhan berikan. Kemerdekaan yang kita peroleh adalah kebebasan yang kita dambakan, kita impikan. Kita boleh terlepas dari penjajahan, dari perbudakan bangsa asing. Kita senang sekali bahwa kita menjadi bangsa yang merdeka, tidak dijajah lagi, tidak ditindas. Dan karena itu, syukur kepada Tuhan untuk semua yang terjadi. Dalam teks kita, dalam bacaan hari ini, Rasul Paulus juga berbicara tentang kemerdekaan. Kemerdekaan Kristen. Apa arti kemerdekaan Kristen? Bapak Mama kekasih Tuhan, jemaat di Galatia, mereka menemui persoalan di dalam kehidupan persekutuan. Soalnya adalah beberapa pengajar Yahudi Kristen, mereka menghasut dan mempengaruhi orang-orang Kristen yang baru dalam jemaat. Biasanya kita berpikir ini orang baru, dia baru masuk, dia baru percaya, belajar iman Kristen, pasti dengan mudah kita bisa mempengaruhi, bisa menghasut. Karena pemahaman kita orang yang baru masuk, pindah agama, keyakinan, itu dia belum belajar banyak. Sehingga kesempatan ini digunakan oleh beberapa orang pengajar Yahudi Kristen. Mereka mengajarkan bahwa kalau mau selamat, maka mereka harus taat, wajib melakukan hukum Taurat. Sonde boleh ada satu pun yang terlewatkan dalam hukum Taurat. Dan di antaranya adalah harus sunat. Kalau yang tidak mau sunat, berarti dia tidak akan selamat. Dan mulailah ada kekacauan. Ada yang mulai mengikuti kelompok ini. Mereka mulai berpikir kalau begitu, sunat itu jalan untuk kita memperoleh keselamatan. Tetapi juga ada yang tetap bertahan dalam imannya. Rasul Paulus merespon hal ini. Dengan tegas dia mengatakan, hanya oleh kasih karunia
Hanya anugerah Tuhan yang dapat menyelamatkan kita, bukan karena melakukan hukum Taurat. Kita diselamatkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Hanya Kristus yang dapat menyelamatkan kita. Kristus yang rela memberi diri, mengorbankan diri, memberikan nyawanya untuk membebaskan kita, untuk menyelamatkan kita dari kuk perhambaan atau kuk dosa. Jadi kita yang percaya kepada Kristus, kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Nah, Bapak Mama kekasih Tuhan, dalam hal ini kita belajar bahwa kemerdekaan Kristen adalah kita dibebaskan, kita diampuni dosa kita oleh karena Kristus Yesus mati bagi kita. Jadi soalnya ada alasan lain. Katong selamat ini bukan karena kita baik, bukan karena prestasi iman saya, bukan karena saya melayani sekian banyak jemaat, bukan. Tapi semata-mata karena kasih karunia Allah bagi kita. Kalau kita sudah dibebaskan dari budak dosa, maka Paulus bilang, lakukan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau saya mengatakan saya percaya Kristus, saya diselamatkan oleh kasih Kristus, maka tunjukkan, buktikan. Banyak kita, Bapak Mama, kita orang Kristen, kita bangga. Kita bilang saya percaya Kristus, saya pasti diselamatkan. Benar, percaya Kristus pasti diselamatkan. Tapi ingat bahwa percaya kepada Kristus juga harus melakukan apa yang menjadi kehendak. Kita tidak melakukan sesuatu yang bebas sesuai dengan keinginan kita, untuk memuaskan hasrat kita, untuk kepentingan kita, tidak. Kita bebas, kita merdeka sebagai budak dosa, dan kita harus tunduk kepada kehendak Tuhan. Hidup ikut cara pandang Tuhan. Karena kadang kita pikir, wah ini yang terbaik sudah. Ini beta buat ini yang terbaik sudah, yang benar. Belum tentu. Itu pikiran kita. Bukan pikiran atau cara pandang Tuhan. Karena itu kita harus belajar terus. Apa kehendak Tuhan dalam hidup saya? Kalau kita dimerdekakan dari dosa, maka kita juga harus tunduk kepada hukum Kristus. Hukum Kristus yaitu kasih, Bapak Mama. Tidak ada alasan dalam segala keadaan kita harus tunduk kepada hukum Kristus. Rasul Paulus mengingatkan jemaat Galatia, jika kamu sudah diberikan kemerdekaan, sudah dibebaskan, sudah diampuni, diselamatkan oleh Kristus, maka jangan pakai kesempatan itu untuk berbuat dosa, tetapi layanilah seorang akan yang lain dalam kasih. Layanilah seorang akan yang lain. Kita semua adalah pelayan-pelayan Kristus. Kita semua diberikan hati hamba, hati pelayan. Seorang pelayan, dia punya jiwa, dia punya hati untuk melayani. Melayani dalam kasih.
bukan karena suka, bukan karena dia sekelompok dengan saya, bukan karena dia menyenangkan saya. Tidak memandang siapa dia dalam berbagai keadaan, layani seorang akan yang lain dalam kasih. Karena dengan demikian kita memenuhi hukum Kristus. Kita dipanggil untuk bertanggung jawab atas kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan. Melakukan kasih satu terhadap yang lain, berdamai satu dengan yang lain, hidup dalam kerukunan cinta kasih sebagai saudara, itu yang Tuhan mau. Karena itu Rasul Paulus bilang, jangan kamu saling menelan, kamu saling menggigit, apalagi saling membinasakan. Kita datang dari berbagai latar belakang yang berbeda. Berbeda itu baik. Saling mendengar, saling melengkapi, saling membutuhkan dalam berbagai keperbedaan. Tetapi ingat bahwa itu bukan satu alasan untuk kita saling menelan, saling menggigit, atau saling membinasakan. Saya terlalu marah, saya terlalu benci dengan orang, saya bisa mengeluarkan kata-kata caci maki yang begitu sadis. Saya bisa pakai segala macam media untuk saya bisa mengumbar kemarahan saya. Sadar atau tidak Bapak Mama, ketika kita mencaci maki orang lain, ketika kita menghakimi orang lain, ketika kita menilai orang lain buruk di mata kita sedang menilai, menghakimi, mencaci maki diri kita sendiri. Karena itu kita harus terus belajar bercermin sebelum kita mengambil sikap, tindakan, berkata-kata terhadap sesama. Jangan sampai Tuhan bilang, lu lebih parah dari dia. Dia mungkin ini hal yang kelihatan, tapi kamu ada banyak yang kamu tutupi. Perbuatan dosamu lebih menjijikan. Tapi itu tidak terlihat oleh orang dan kita merasa aman-aman saja, baik-baik saja. Dan kita menganggap orang lain ini lebih buruk dari kita. Kita mulai membenci, kita mulai marah, kita mulai iri hati. Kita baku musuh satu dengan yang lain, padahal kita semua satu keluarga Allah. Yang harusnya kita hidup rukun, cinta damai. Dalam keluarga pun juga demikian Bapak Mama. Ada persoalan, ada hal-hal yang berbeda, kita mulai marah, kita mulai saling menunjuk satu dengan yang lain. Dan kita juga saling menyakiti. Itu orang-orang yang dekat dengan kita. Orang-orang yang satu rumah dengan kita. Yang dia adalah bagian hidup kita. Nah, kalau kita orang-orang Kristen, kita bilang kita yang percaya Kristus, yang sudah diselamatkan, dimerdekakan, hidup seperti itu, berarti kita masih tetap budak dosa. Karena kita ikut keinginan-keinginan daging, kita belum bisa menanggalkan perbuatan kedagingan kita. Menanggalkan perbuatan kedagingan kita, dan kita mau tunduk, merendahkan diri, melakukan hukum Kristus, itu yang Tuhan mau. Itu yang dikatakan bahwa kita orang-orang merdeka. Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kemerdekaan yang kita nikmati saat ini, baik kemerdekaan dalam bangsa kita, negeri tercinta kita, juga kemerdekaan oleh karena Kristus memerdekakan kita. Ingat bahwa ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Hal ini juga diingatkan Paulus kepada penghujat.
kepada penyesat, kepada provokator yang mempengaruhi jemaat. Bagi mereka yang menyesatkan, yang menghujat, yang mempengaruhi orang untuk mengikuti hal-hal yang tidak benar, dikatakan di sini kebirikan saja. Dia harus mengebirikan, dia pun diri. Mengebirikan itu arti tidak mempunyai keturunan. Jadi stop sudah. Supaya itu kesalahan itu tidak berlanjut. Korban tidak berlanjut. Karena kadang kita merasa puas, Bapak Mama merasa senang, ini kenyataan. Ketika kita bisa, kadang hal-hal yang tidak benar, kita bawa orang untuk mendukung kita mulai menghujat, kita mulai mempengaruhi, kita mulai menghakimi, dan kita merasa sangat senang kalau kita punya banyak pengikut. Kita merasa benar, belum tentu Bapak Mama. Karena kebenaran itu ada dalam pandangan Tuhan untuk kita. Jadi jangan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, siapa yang melakukan itu, dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saya bawa orang lain untuk masuk dalam jurang, saya bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap sesama, terlebih bertanggung jawab kepada Tuhan. Bahwa suatu waktu, saudara dan saya ini punya hidup terbatas. Jadi kesempatan yang ada ini jangan berbuat dosa lagi. Mari ketong hidup baik, ketong hidup baku sayang, ketong hidup kasih ampun, kasih senyuman. Walaupun kadang dibilang sakit juga Tapi kalau kita pendam terus, kita sedang menumpuk sampah dalam botolku hidup. Sampah itu ada dalam diri kita. Dan itulah kita memikul kuk perhambaan. Kita budak dosa. Firman Tuhan mengajak kita hari ini, kalau saudara dan saya memperoleh kemerdekaan, panggilan iman datang kepada setiap kita sebagai anak bangsa, juga sebagai anak-anak Allah. Lakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Tugas dan tanggung jawab itu adalah merawat kemerdekaan. Bagaimana cara merawat kemerdekaan? Dengan hidup melakukan kasih satu terhadap yang lain. Supaya tidak ada perpecahan, supaya tidak ada permusuhan. Kita dibebaskan dari berbagai tekanan, kita berbuat adil, supaya ada damai sejahtera dalam hidup, dalam keluarga kita, dalam persekutuan, dimanapun kita ada. Tuhan memanggil setiap kita, mari kita mengisi kemerdekaan yang telah kita peroleh. Bukan hidup sebebas-bebasnya, sehingga kita terus dan terus berbuat dosa lagi, tidak. Tapi kemerdekaan yang kita raih, kita perlu melakukan semua hal yang baik, yang berkenan bagi Tuhan. Bapak Mama, masa-masa sulit ini kita masih hidup dalam dampak pandemi yang cukup besar dalam kehidupan kita. Banyak kita berteriak, banyak kita menangis, meratap, doa, puasa, kita minta belas kasih Tuhan, supaya kita bisa merasakan damai sejahtera, pemulihan itu terjadi dalam hidup kita. Kita harus ingat bahwa Tuhan menganugerahkan kita kesempatan. Kesempatan itu kita pakai dengan baik. Kalau hari ini saudara dan saya masih selamat dari COVID, Tuhan punya rencana bagi kita. Tuhan masih kasih kesempatan bagi kita untuk kita tidak menjadi budak dosa. Tapi kita bertanggung jawab atas setiap iman dan perbuatan kita. Menjauhkan semua keinginan-keinginan daging, tanggalkan sudah. Yang marah, lepaskan pengampunan.
kebencian, dendam, lepaskan. Minta kasih Tuhan untuk memenuhi hidup kita. Yang hidup dalam perjudian, saya akan omong terus ini judi, karena saya lihat judi punya dampak ini luar biasa di persekutuan jemaat Bethesda. Saya selalu lihat ada tempat-tempat kumpul, BRI Link dan sebagainya. Kita mulai, manusia lama kita bilang kita bukan budak dosa lagi, kita sudah merdeka. Tapi tiap pagi, sore, malam kita ada di sana. Kita mulai catat, kita hitung. Mau kecil, mau besar, mau laki-laki, mau perempuan, tua, muda. Terus kita berteriak bilang, Tuhan, beta susah. Mau kasih kolekte juga beta son bisa. Ya, Tuhan kan mengerti bahwa memang batong lagi susah. Tapi pi judi ada uang. Papa mama bertobat sudah. Yang hidup dalam berbagai persinahan, stop sudah. Kalau kita bilang kita bukan budak dosa, lepaskan semua keinginan daging. Kita yang suka memfitnah, kita yang suka membenci, stop sudah. Karena kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Mari kita mengisi memaknai kemerdekaan yang Tuhan berikan. Dengan bertanggung jawab atas setiap perbuatan-perbuatan yang berkenan bagi Tuhan. Dan saya mengajak kita semua, mari kita kembali. Kita melakukan, melayani satu dengan yang lain dengan kasih Tuhan. Ketika kita melayani dengan kasih Kristus, maka kita dapat menunjukkan bahwa hidup kita ini adalah hidup sebagai orang-orang merdeka. Kita berdoa, pemulihan terus terjadi bagi bangsa kita, dan Tuhan juga terus membawa kita untuk menikmati kemerdekaan anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Mari sambil berdiri. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakim orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Besar kecil semua
Jemaat Tuhan, dalam kebaktian ini kita akan masuk dalam persiapan perjamuan kudus. Bagi saudara-saudara anggota SIDI yang hendak mengikuti perjamuan kudus, maka mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah disampaikan kepada saudara-saudari bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 jam 3 sore dan jam 5 sore kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk itu maka marilah kita mempersiapkan diri kita agar perjamuan kudus yang akan dirayakan menjadi berkat bagi kita dan menguatkan iman kita. Maka perlu kita masing-masing memeriksa diri sebelum mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan kita Yesus Kristus dengan menimbang dalam hati hal-hal berikut ini. Yang pertama, hendaklah kita menyadari akan dosa dan kesesatan kita dan merendahkan diri kita di hadapan Allah serta mencari kelepasan dari Allah saja. Yang kedua, hendaklah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah kita percaya bahwa dosa kita telah diampuni oleh Yesus Kristus, Tuhan yang telah disalibkan dan mati dan yang telah bangkit itu. Yang ketiga, hendaklah kita memeriksa diri sendiri, apakah kita berkehendak untuk menyatakan syukur yang benar kepada Allah dan ingin hidup sebagai anak-anak Allah dalam seluruh kehidupan kita dan mau mengasihi sesama kita dengan tulus hati. Saudara-saudari anggota SIDI yang hendak merayakan perjamuan kudus pada hari Jumat 27 Agustus 2021 yang akan datang, saya persilahkan berdiri. Kita menjawab di hadapan Allah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah dengan segenap hati saudara-saudari percaya bahwa pengajaran yang benar dan sempurna tentang kasih dan anugerah Allah yang dinyatakan kepada kita tercantum dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Apakah jawabmu? Yang kedua, apakah dengan segenap hati saudara-saudari percaya bahwa oleh karena dosa maka kita telah kehilangan kemuliaan Allah serta patut dihukum oleh Allah, dan oleh karena itu kita tidak layak di hadapan Allah? Apakah jawabmu? Yang ketiga, apakah dengan segenap hati saudara-saudari percaya bahwa hanya oleh kasih dan anugerah-Nya Tuhan Allah telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, yang tubuhnya dipecahkan dan darah-Nya ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa kita? Apakah jawabmu? Yang terakhir, apakah saudara-saudari dengan hati yang tulus berjanji melakukan kewajiban yang dipercayakan Allah kepadamu, yang telah dimeteraikan oleh baptisan, dan akan tetap setia oleh kuasa Roh Kudus pada pengakuan terhadap imanmu di dalam kasih yang benar, dalam persekutuan dengan sesama manusia, supaya dengan demikian saudara-saudari tetap menyatakan syukur yang benar kepada Allah oleh anugerah-Nya? Apakah jawabmu? Silahkan duduk. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami memuji kasih dan kebesaran-Mu dalam hidup kami. Engkau sungguh baik bagi kami.
Engkau pemelihara hidup kami. Saat ini kami bersyukur kami dapat berjumpa dengan Tuhan, dengan sesama dalam persekutuan ini. Berkenanlah Tuhan memberkati persekutuan ini. Dan ajarlah kami menjadi persekutuan yang saling memberkati, saling melayani di dalam kasih Tuhan. Bapa di sorga, kami menyadari bahwa seringkali kami lalai untuk melakukan firman-Mu. Kami telah mendengarkan firman Tuhan, tapi sulit untuk melakukannya. Kami lebih suka mengikuti keinginan kami. Kami masih kembali untuk melakukan perbuatan-perbuatan kedagingan. Tuhan kasihani kami dan ajarlah kami mensyukuri kemerdekaan yang Tuhan perkenankan bagi kami. Bahwa Engkau sudah menebus hidup kami dengan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Karena itu kami beroleh kemerdekaan dan kami tidak lagi menjadi budak dosa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu bagi kami. Kami juga bersyukur di hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, Tuhan masih mempercayakan anugerah kehidupan bagi kami. Kami dapat menikmati kemerdekaan bangsa kami yang tercinta ini. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan memakai kami semua sebagai anak bangsa yang memperoleh kemerdekaan ini. Biarlah kami boleh mengisinya dengan merawat kemerdekaan dan menjauhi permusuhan satu terhadap yang lain. Biarlah kami boleh hidup rukun dan damai di dalam cinta kasih Tuhan. Ya Allah, Bapa di sorga, kami berdoa bagi pemerintah bangsa kami. Tuhan, Engkau telah memilih hamba-hamba-Mu, pemimpin-pemimpin negara ini. Tuhan juga menolong mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan. Supaya segala keputusan, kebijakan, ataupun tindakan yang mereka lakukan, semua itu boleh sesuai dengan kehendak Tuhan, membawa keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi bangsa ini. Tuhan, kami juga bergumul dengan masa-masa sulit. Di era kemerdekaan, Tuhan mengizinkan kami ada dalam badai pandemi COVID-19 varian Delta. Kami tidak mampu keluar dari persoalan ini. Kami tidak mampu membebaskan diri kami dari wabah ini. Tapi kami percaya Tuhan kami, Tuhan yang hidup. Tuhan pemelihara kehidupan kami. Tuhan yang menyatakan kasih dan kuasa-Mu atas hidup kami. Tuhan mendengar setiap ratapan doa puasa anak-anak-Mu. Agar pada saat yang Tuhan tetapkan, kami semua boleh keluar dan menikmati kebebasan dalam kasih Tuhan dari wabah pandemi COVID ini. Tuhan juga menolong semua mereka yang telah memberi diri di dalam pelayanan kepada banyak orang, kepada saudara-saudara kami yang menderita, yang terpapar COVID. Tuhan juga pakai kami semua, kami tidak saling menjauhkan diri dari mereka yang membutuhkan, tapi dengan hikmat Tuhan kami boleh saling melayani dalam doa, juga dalam setiap perbuatan-perbuatan kasih yang Tuhan perkenankan. Tuhan hiburkan, kuatkan semua anak-anak-Mu yang saat ini sementara terpapar. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga hamba-Mu Bapak Dedi Gaos yang sementara isoman. Maeng dan anak Dede kami taruh dalam tangan kasih Tuhan.
Mari Bapa terus pulihkan mereka hari demi hari. Dan kekuatan sukacita senantiasa Tuhan tambahkan. Agar mereka boleh melihat kasih dan kebesaran Tuhan. Dan senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di dalam sorga, semua anak-anak Tuhan yang sementara sakit karena berbagai kondisi. Ada yang sudah lansia, ada juga karena berbagai macam sakit penyakit. Tuhan ada peduli akan kelemahan mereka semua. Ya Tuhan, tolonglah anak-anak-Mu. Tuhan pulihkan dan sembuhkan mereka di dalam kasih dan pertolongan Tuhan saja. Ya Allah Bapa di sorga, memberkati juga semua anak-anak Tuhan yang sedang bergumul dalam berbagai pergumulan hidup, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, mereka yang sementara mencari jodoh. Tuhan, Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Tuhan hadir, Tuhan menjawab setiap persoalan hidup kami, sehingga kami boleh memperoleh kelegaan di dalam Tuhan dan menjadi alat kesaksian-Mu untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada setiap orang yang ada di sekeliling kami. Ya Allah Tuhan kami juga bersukacita bersama kekasih-kekasih kami yang merayakan hari ulang tahun, baik kelahiran juga pernikahan. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu, setiap keluarga-keluarga Allah. Biarlah kasih dan setia Tuhan melingkupi kehidupan mereka dan kesempatan yang Tuhan berikan. Mereka terus hidup di dalam Tuhan dan memberlakukan kasih-Mu satu terhadap yang lain. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa di dalam persiapan diri kami. Semua anak-anak-Mu berharap Tuhan, Engkau menolong kami di dalam kami mempersiapkan diri mengikuti perjamuan kudus hari Jumat yang akan datang. Tuhan, tolong kami, kasihani kami orang-orang berdosa. Biarlah Tuhan boleh layakan kami pada hari Jumat yang akan datang untuk kami bersama-sama dapat mengambil bagian dalam meja perjamuan Tuhan. Bapa di sorga, semua yang sementara mempersiapkan diri dari rumah-rumah tangga mereka, Tuhan juga ada bersama dengan semua anak-anak-Mu. Tuhan memberkati, sehingga semua persiapan diri kami boleh layak di hadapan Tuhan. Tuhan jauhkan kami dari segala sakit penyakit, dan hadirkan sukacita senantiasa bagi kami. Sehingga pada hari Jumat yang akan datang, kami semua sama-sama dapat mengambil bagian di meja perjamuan Tuhan. Ya Allah, Bapa di sorga, saat ini kami juga menyerahkan seluruh pelayanan gereja-Mu, para presbiter, jemaat Tuhan, tim multimedia, semua kami yang memberi diri untuk melayani Tuhan. Baik dalam pelayanan di gedung gereja juga melalui live streaming saat ini. Tuhan memberkati kami. Kami tahu bahwa semua yang kami lakukan semata-mata hanya bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Karena itu Bapa, kiranya Engkau sendiri yang akan menolong, menyempurnakan setiap pelayanan yang kami lakukan di hari ini. Ya Allah, Bapa di sorga, kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang dalam berbagai kesulitan ekonomi, yang terus berharap pertolongan Tuhan. Bapa, tolonglah semua anak-anak-Mu. Kami butuh kasih dan pertolongan Tuhan. Mencukupkan bagi kami apa yang kami butuhkan. Juga bagi masa depan anak-anak kami. Kami taruh dalam tangan kasih-Mu Bapa, pendidikan mereka, segala keperluan mereka. Tuhan, cukupkan bagi kami apa yang kami perlukan. Dan Tuhan jugalah yang menyediakan masa depan yang terbaik bagi semua anak-anak Tuhan yang berharap
dan bersandar hanya kepada Tuhan. Saat ini kami mensyukuri begitu banyak berkat yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami dapat membawa korban syukur kami kepada Tuhan. Baik itu kolekte, persembahan syukur, natsar, perpuluhan, natura, sumbangan pembangunan dan sebagainya. Dalam berbagai bentuk wujud ungkapan syukur kami persembahkan bagi Tuhan. Mari Bapa kuduskan dan berkati setiap persembahan, berkati tangan-tangan yang memberi, keluarga, kehidupan mereka semua. Tuhan memberkati. Jadikan kami alat berkat dimanapun kami berada. Terlebih ajar kami Bapa, persembahkan hidup kami. Ibadah yang sejati, yang senantiasa membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami, dan pengharapan kami kepadamu. Tuhan dengar dan jawab kami, sesuai dengan kehendak-Mu Bapa, bukan kehendak kami. Ampuni dan kuduskan kami semua, ampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan mengikuti warta pelayanan Minggu 22 Agustus 2021. Pada tempat yang pertama yang memimpin kebaktian utama kedua pagi hari ini Ibu Pendeta Sylvia Jesefoy Roset SSI. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih, doa kami Tuhan Yesus memberkati Ibu di dalam pelayanan dan juga keluarga. Yang berikutnya terima kasih kepada anggota jemaat dan jemaat tamu yang berbakti pada kebaktian pagi hari ini, dan juga jemaat Tuhan yang mengikuti kebaktian live streaming di rumah, Bapak Ibu Presbiter, singer organis, tim Satgas Bethesda Molava, tim multimedia dan semua yang mengambil bagian di dalam pelayanan liturgi pagi hari ini, kami mengucapkan terima kasih, doa kami Tuhan Yesus memberkati. Yang berikutnya kami juga mengucapkan selamat berbahagia bagi jemaat yang menemui hari ulang tahun, baik hari ini atau dalam minggu ini, baik ulang tahun, kelahiran, pernikahan dan juga hari bahagia lainnya. Doa kami Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita mendengarkan beberapa informasi. Yang pertama, diumumkan untuk pertama kali pasangan nikah Saudara Joy R. Dida, anak laki-laki dari Bapak Domingus Dida almarhum dan Ibu Ibrahim R. Dida Anembekai, akan menikah dengan Saudari Kevi Desvin Sekoni, anak perempuan dari Bapak Mateo Sekoni almarhum dan Ibu Yakoba Sekoni Detakiuk almarhum. Pemberkatan akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 jam 10 WITA di Jemaat Gemit Gloria Kayu Putih. Informasi kedua, perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021, dibagi dalam 2 kali perjamuan. Yang pertama jam 3 sore untuk rayon 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Yang kedua jam 5 sore untuk rayon 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 13. Yang ketiga kami akan membacakan surat dari pengurus pemuda Majelis Jemaat Batu Karang Kupang. Majelis Jemaat Batu Karang Kupang, pengurus pemuda, panitia pelaksana pelayanan, Kupang 19 Agustus 2021, nomor terbaca perihal mohon partisipasi. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Jemaat Gemit Bethesda Molava, CQ Badan Pengurus Pemuda di tempat, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Berdasarkan hasil sidang pleno pengurus 2, Pengurus Pemuda Gemit Batu Karang Kupang tentang program kerja bidang koinonia
Maka pengurus pemuda melalui panitia pelaksana pelayanan akan mengadakan lomba CCA kedua, memperebutkan piala bergilir Ketua Majelis Jemaat Batu Karang Kupang. Majelis Jemaat Batu Karang Kupang. Kegiatan dimaksud akan dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober sampai dengan 8 Oktober 2021. Waktu jam 17 WITA sampai dengan selesai. Tempat Gedung Kebaktian Jemaat Gemit Batu Karang Kupang. Atas perhatiannya kami ucapkan limpah terima kasih. Sekolah Skriptura Verbum Dei, Panitia Pelaksana Ketua Sony Liunokas, Sekretaris Agrista Durakal, mengetahui Ketua Majelis Jemaat Gemit Batu Karang Kupang, Pendeta Nikodemus OR Lepat. Ada 2 lampiran, persyaratan dan formulir pendaftaran. Untuk lengkapnya dapat dilihat pada sekretariat gereja setiap hari kerja, Selasa hingga Sabtu jam 8 sampai jam 2 siang. Informasi berikut, jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini kita sudah bisa kembali beribadah di gereja walaupun dengan jumlah yang terbatas dan dibagi dalam 3 kali kebaktian. Kami tetap berharap protokol kesehatan kita jalankan mulai dari rumah sampai kita berada di gereja. Tim Satgas Bethesda Mulava tadi sudah menerima Bapak, Mama, Bapak Saudara semua untuk mengukur suhu dan memandu untuk hand sanitizer atau cuci tangan. Dan selama berada di gedung kebaktian, kita hendaknya juga tetap menjaga jarak dan memakai masker. Kami mohon juga anak-anak, lansia dan jemaat yang sakit untuk tidak hadir di gereja, tapi dapat mengikuti kebaktian dari rumah secara live streaming jam 8 pagi. Saat ini pun masih ada jemaat kita yang menjalankan isolasi mandiri di rumah. Untuk itu, dukungan doa dan support kita sangat membantu pemulihan bagi saudara-saudara kita yang masih isoman. Informasi yang keenam, ibadat rumah tangga kategorial dan fungsional untuk sementara belum berjalan. Dan juga lingkungan gereja tetap tidak diperkenankan untuk aktivitas olahraga dan berkumpul. Informasi ketujuh dari BP Katekisasi. Katekisasi dilaksanakan hari ini, hari Minggu 22 Agustus 2021 jam 10 pagi di gedung gereja. Yang terakhir, jumlah kehadiran jemaat yang berbakti pada kebaktian kedua, laki-laki 40, perempuan 91, jumlah 131. Demikian warta pelayanan, tetap semangat, patuhi protokol kesehatan, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih, oleh anugerah Tuhan, maka kita hidup dalam negara yang merdeka. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mensyukurinya dengan merawat kemerdekaan dan menjauhi permusuhan. Mari sambil berdiri kita akhiri ibadah kita ini dengan bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat 249. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Arahkan setiap hati kepada Tuhan dan pulanglah dengan menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.